Kayaknya cuman brand lokal yang satu ini aja deh yang rajin ngerilis produk. Beneran nggak? Baru 4 bulan lalu ngerilis produk, sekarang udah ngerilis lagi produk yang lebih powerful. Kali ini menggunakan prosesor Intel Core i5, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, terus storage-nya 512 GB, di mana dibungkus dengan sebuah layar monitor 27 inch yang bisa posisinya horizontal kayak gini atau bisa juga vertikal. Gila nggak? Dan ini semua tuh dijual cuman di harga 8 jutaan aja. Dengan harga segitu, kamu udah nggak perlu lagi repot untuk ngerakit PC, beli mouse keyboard, beli monitor, dan bahkan beli speaker. Saya Koko, ini dia Advan Force One Max. Perangkat ini sebenarnya sudah sampai di studio sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi karena masih ngerjain review yang lain, akhirnya review ini sedikit tertunda. Apalagi kemarin Advan tuh banyak ngerilis produk ya. Akhirnya ya gantian dulu lah. Dan akhirnya video ini sekarang sudah bisa dipublish. Oke, sebelum mulai kita mulai dari paket penjualannya. Ketika beli teman-teman bakalan dapat 1 Force One Max, 1 unit keyboard dan mouse, 1 kartu garansi, 1 manual books, dan 1 buah adaptor 90 watt. Beneran, sudah jadi 1 perangkat komputer yang langsung siap pakai. Nggak perlu lagi install Windows karena sudah ada Windows 11 Home. Palingan buat yang masih pakai Microsoft, tinggal beli dan install aja. Tapi buat saya yang udah terbiasa dengan Google Docs, segini aja udah langsung kerja. Oke, lanjut. Pertama dari segi desain. Materialnya masih sama dengan terdahulunya menggunakan ABS untuk seluruh bodinya. Tapi nggak berasa ringkih, justru saya lebih suka yang sekarang ini karena terasa lebih solid. Nggak begitu tebal juga, terus di sisi atas ada lubang pembuangan udara panasnya, serta sebuah kamera webcam yang tersembunyi. Dimana kalau mau pakai tuh tinggal ditekan aja, dan dia langsung nongol. Sayangnya yang saya rasakan ini kurang smooth pair-nya. Kalau kualitas kameranya sih standar banget lah, cukup buat meeting online. Oke, jadi ini adalah hasil kualitas perekaman videonya dari Advan Force One. Ya, kameranya 5 megapiksel di kondisi ruangan. Nah, ini saya sampai ruang keluarga. Terus di sini itu ada lampu LED kilat. Untuk hasil videonya, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom. Terus ke bodi belakang ini rada melengkung ya, nggak tebel banget, masih terbilang tipis. Di bagian bawah sini kamu bakal menemukan 1 kali port DC jack, 2 kali USB 3.2 Gen 2, 2 kali USB 2.0, 1 kali port LAN RJ45, 1 kali port HDMI, 1 kali earphone jack, dan 1 kali mic in. Ya, cukup rapi dan tersembunyi sih portnya. Poin yang menarik juga di bagian belakang sini, dimana sekarang stand monitornya tuh nggak cuman bisa nengok atas bawah aja, tapi juga bisa buat naik nurunin si monitornya. Dan upgrade paling menarik yaitu monitornya bisa posisi horizontal kayak gini atau vertikal kayak gini. Jadi cocok banget nih buat kamu yang butuh kerja 2 monitor untuk ngemonitor trading gitu misalnya. Balik ke bagian depan, langsung kamu bisa ngelihat layar berukuran 27 inch Full HD 1920 x 1080, 16:9, 99% sRGB, dan 100 Hz. Dengan bezel yang super tipis. Buat saya kualitas layarnya cukup untuk aktivitas saya yang sehari-hari nyari materi buat review, browsing, ngetik skrip, dan sesekali nonton YouTube. Tapi buat kamu seorang editor foto dan video, menurut saya sih kurang ya. Kurang detail dan kurang tajam aja warnanya. Tapi untuk ukurannya sih jelas sudah cukup banget. 27 inch tuh gede, jadi workflow-nya akan nyaman. Dari depan ini di bezel bawah ada beberapa port lagi nih. Ada 1 kali port audio jack, 1 kali SD card reader, 1 kali port Type-C, dan 1 kali USB 2.0. Terus sebelah kanannya ada LED indikator, tombol power, tombol brightness plus, dan tombol brightness minus. Tulisan Advan sendiri cuman ada di sisi tengah bawah ini. Oh ya, untuk speaker suaranya keluar di bagian bawah. Untuk kualitas suaranya sih standar aja, belum berasa bassnya.
Sedangkan paket keyboard mouse-nya kali ini terasa lebih bagus, terasa lebih premium, lebih solid daripada versi Force One. Materialnya sih masih sama, ABS juga berwarna hitam. Keyboard dan mouse-nya ini menggunakan sebuah baterai, masing-masing satu, koneksinya menggunakan dongle wireless. Mouse-nya enteng, handheld-nya cukup oke, klik kiri dan klik kanan, feedback-nya enak. Scrollingnya berbahan silikon lembut, keyboardnya sendiri seperti keyboard dengan harga di bawah 500.000. Ada tombol 6 lock, tombol functionnya juga lengkap, full size lah ini ukurannya. Experience ngetiknya lebih nyaman daripada bawaan keyboard Force One sebelumnya. Feedbacknya membal bener nih. Travel key-nya lumayan dalam, tapi empuk. Nggak tahu deh, kamu cocok nggak dengan keyboard seperti ini. Tapi kalau buat saya pribadi, ini masih bisa ngetik lancar dengan nyaman. Bukan mechanical keyboard ya ini, tapi juga nggak terlalu silent, masih ada suara ngetiknya. Secara overall untuk kualitas bodi, material, dan desainnya ini terasa lebih bagus daripada yang terdahulu, senada dengan warnanya yang hitam semua. Jadi pantas kalau ada embel-embel Max-nya, beneran bagus deh. Lanjut menelisik bagian dalamnya, spesifikasinya CPU Intel Core i5 1240p, GPU-nya Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, dan SSD 512GB M2 NVMe PCIe Gen 3. Nah, dimana kalau mau upgrade RAM tuh bisa banget mau jadi 16GB kali 2, atau memorinya di-upgrade lagi nih ke 1 atau 2 TB. Bisa banget. Secara penggunaan saya dalam penggunaan beberapa hari ini, saya nggak merasa kekurangan. Beneran semua bisa diakomodir dengan baik. Mau render video YouTube 4K seperti biasa cuman butuh waktu 6 menit 30 detik. Kalau di 1080p malah cuman di 4 menitan saja. Terus di pengetesan benchmark lewat Cinebench R23, angka single core di 1542, multicore di 7869. Lalu di Geekbench 6 single core di 2098 dan multicore di 8262. Di 3D Max Steel Nomad Lite dapat skor 961 dan terakhir di PC Max 10 dapat di 5122. Jadi harusnya buat kerjaan-kerjaan yang sedikit berat kayak editing video bisa banget, asal nggak terlalu banyak efek. Dan menurut saya ketika lagi digenjot buat rendering tadi, suara kipasnya tuh nggak berisik, termasuk hening. Apalagi ini konsumsi dayanya termasuk yang kecil, cuman 90 watt aja. Kesimpulannya, siapa sih yang butuh AIO kayak gini? Ya, ini buat teman-teman yang memang males banget ngerakit sebuah PC, tapi butuh sebuah perangkat di mana harus standby di suatu tempat ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang kerja di kantor, atau mungkin buat perangkat di rumah aja, atau mungkin buat teman-teman di sekolah. So, misalkan teman-teman lagi ada pengadaan perangkat buat kantornya atau buat sekolahnya. Nah, AIO dari Force One Max by Advan ini bisa banget nih teman-teman beli. Sudah pakai Intel i5, terus RAM-nya 16GB yang bisa di-upgrade, storage-nya juga 512GB. Dibungkus pakai layar monitor 27 inch yang luas, jadi lega banget workflow-nya. Silahkan teman-teman yang mau beli, cek link yang ada di sini, atau bisa juga cek yang ada di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi nggak bisa ya mending-mendingin sama laptop atau gaming handheld lainnya nih si Force One Max ini.